Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil simulasi digital alam. Saya kelompok bersama Fadri Sulaksana. Pertama ada transient struktural, itu untuk menganalisis deformasi, tegangan, dan getaran akibat beban waktu nyata. Yang kedua ada engineering data, itu menentukan material seperti baja struktural dengan parameter yang modulus, fashion, rasio, dan density. Dan ada geometri yang ketiga, yaitu dibuat di software SolidWorks yang nanti akan diimport ke ANSYS sesuai dimensi yang aslinya. Terus yang keempat ada model, itu geometri di mesh menjadi elemen kecil dengan mesh halus di area kritis seperti pembina. Dan ada solution, ada setup, itu menetapkan gaya aktuator, beban yang eksternal, dan kondisi batas, simulasi dijalankan dengan timer di time step-nya. Dan ada solution itu di mana proses perhitungan untuk mendapatkan deformasi, tegangan conmasis, keregangan, dan reaksi dari gayanya. Dan yang terakhir ada result, itu dari hasil visualisasi dalam bentuk kontur warna dan grafik. Nah, di sini itu ada model yang sudah dibuat menggunakan software SolidWorks. Nah, di sini ada material assignment. Nah, jadi bagian geometri itu dipilih lalu ditetapkan materialnya. Ya, material saya yang dipilih itu structural steel. Dan materialnya dipilih karena kuat, umumnya disesuaikan dengan benda yang kita buat. Nah, terus ada stiffness behavior. Nah, bagian ini saya atur stiffness behavior itu menjadi rigid. Nah, artinya bagian ini dianggap kaku dan tidak mengalami deformasi saat dianalisis. Pengaturan ini digunakan untuk menyederhanakan simulasi dan mempercepat proses perhitungan. Nah, di sini ada reference join. Nah, di sini saya mendefinisikan sambungan antar komponen dengan tipe fixed join dan body-bodinya. Fixed join itu digunakan agar bagian disambungkan tidak bergerak satu sama lain, sehingga disimulasi bisa berjalan sesuai kondisi yang sebenarnya. Di sini ada sama define join itu di report, itu sambungan tipe general ya, dengan koneksi body-bodinya, semua arah transisi dan rotasi dibuat antar komponen agar tidak ada gerakan di semua sumbu. Itu bertujuan agar sambungan lebih kaku dan stabil dalam simulasi. Nah, di sini itu menggunakan tipe general dengan koneksi body-body, jadi semua arah translasi dan rotasi dibuat fix. Artinya tidak ada gerakan antar komponen, sama tujuan lebih kaku dan stabil. Juga sama. Terus ada damper juga kita atur untuk aturannya itu di lam itu di 0 dan di 1000 dan spinnya itu di 860 sampai 39.000. Nah, di sini ada redundancy analisis. Jadi di mana redundancy ini menunjukkan bahwa terdapat dua tipe of redundancy, artinya sistem memiliki dua gerakan berlebih yang bisa menyebabkan over constraint. Nah, jadi data ini sangat penting untuk memastikan sambungan atau otomatis tidak menyebabkan konflik gerak atau ketegangan internal yang tidak perlu.
Nah, di tahap ini kita melakukan meshing untuk membagi model menjadi bagian-bagian kecil, tujuannya agar ANSYS bisa memperkaya tegangan dan informasi secara lebih detail. Di sini kita menggunakan metode X dominan dan tipe mesh itu di quadri. Modelnya terdiri dari dua bagian utama dan elemen mesh mengikuti pengaturan global. Itu gambar di samping ini menunjukkan mesh pada model yang digunakan. Terus di analisis setting kami itu pertama ada pengatur waktu, nah itu sampai di 5 detik, second time-nya itu misalkan di auto time itu settingnya diaktifkan, artinya nanti otomatis menyesuaikan langkah waktu selama proses berjalan. Langkah awal inisial time state-nya itu di angka 0,01 detik. Nah, minimum time step-nya adalah 0,001 detik dan maksimumnya itu di 0,2 detik. Itu agar simulasinya berjalan stabil dan hasilnya lebih akurat. Di sini ada jogging rotasi 1 ya. Yang pertama untuk sambungan antar komponen hijau arm dan ground, ini jenis join yang digunakan adalah tripod, artinya sambungan hanya bisa berputar pada satu sumbu. Rotasi ditentukan sebesar 10 derajat. Grafik di bawah itu menunjukkan bahwa rotasi bertambah secara linear dari 0 ke 10 derajat. Oke, ini yang bagian rotasi 1, ini rotasi kedua, ini di rotasi yang ketiga. Nah, terus ada slide itu point match ya, yang dimana bagian boxset atau panjang bilangan gear itu masanya diberikan ada 1000 ini. Itu masa ini untuk mempresentasikan beban saat bucket mengangkat material. Jadi jika ada material nanti untuk mengangkat, makanya di versi masa kondisi mata ditempatkan di bagian depan untuk mensimulasikan kondisi kerja nyata. Sifatnya deformable, artinya bisa ikut berubah bentuk jika tertekan. Di simulasi menjadi lebih realistis karena beban kerja sudah diperhitungkan. Nah, terus ada tahap ya di resep itu di total reformasi, struktur ruangan dicer, warna ini warna merah ya. Itu 45,36 maksimumnya pada 5 detik detailnya. Dari garis biru dan hijau itu titik yang deformasinya besar, dan garis merah itu hampir tidak ada di tengah. Garis biru dan hijau itu titik deformasi yang besar. Termasuk di equivalence stress. Jadi gambar ini tuh menunjukkan tegangan konveksi itu pada struktur di maksimumnya itu 123, dan warna biru itu hampir 0 Pascal ya. Jadi tegangan tertinggi dari di area sambungan dan titik tumpu yang perlu diperhatikan dalam desain.
Harusnya true calipers ini di grafik ya. Nah, menentukan perubahan tegangan antara pontometer terhadap loksit. Jadi tegangan maksimumnya itu di 123,35 megapascal di awal simulasi. Setelah itu tegangan cenderung stabil di bawah 30 megapascal. Nah, jadi garis lain menunjukkan titik-titik dengan tegangan lebih rendah dan stabil. Jadi struktur mengalami tegangan tinggi saat lalu kembali di stabil. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas penjelasan saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.